satu lagi, Nasruddin, karya dari Mas Non-O ini saya ambil dari ilustrasi kisah perjalanannya di sosial media yang ada di Facebook, yaitu menggambarkan tentang sebuah cerita Nasruddin dengan segala kelebihan karakternya. Nasruddin ini adalah sebuah cerita folklorik yang sekelas sufi. Dari makna telaah ceritanya ini banyak memberikan edukasi terhadap kita. Di samping di dalamnya ada sisi entertain, hiburan, ada juga kritik sosial. Dari sekian karya Mas Non-O, karya-karya Nasruddin Hoja ini sangat menarik dan sangat membuat kita menjadi lebih fresh di saat pandemi seperti ini. Perlu adanya masukan yang bisa memperkuat imunitas. Salah satunya Nasruddin ini memiliki karakter, ada ngeyelnya, ada kecerdasannya, dan satu sisi mujur bodoh, namun berisi gambaran bahwa hidup yang sesungguhnya adalah tidak perlu retorika dan tidak perlu membuat sebuah skeptis yang tidak pada semestinya. Kebodohan adalah sebuah kelucuan, namun dari kebodohan itu adalah ada sisi keluguan yang menyelamatkan, bahwa tanpa rekayasa dengan tawa akhirnya menjadikan sebuah canda yang menggembirakan. Ini yang patut kita teladani. Nasruddin Hoja banyak menimbulkan gelak tawa, juga ada pesan moral kelucuannya, kecerdasannya, dan juga ada sisi kejujuran, dan itu yang harus kita tumbuhkan. Salut buat Mas Non-O, karya-karyanya akan menginspirasi. Selain karya-karya yang bersifat kritik sosial terhadap kepemerintahan, juga ada karya-karya edukatif, dan yang paling saya suka di sini selalu menghibur. Di saat sosmed banyak mempermasalahkan keterpecah belahan, gesekan sosial, ternyata ada sisi fungsi sosmed yang bisa mengakrabkan tali silaturahmi pertemanan, sekaligus saling menjaga kekerabatan dengan bentuk menyelami kebersamaan di sosial media. Terutama karya-karya Mas Non-O ini memberikan hiburan terhadap follower, subscribernya, dan teman-temannya. Salam sukses untuk Mas Non-O, selalu berkarya yang terbaik untuk Indonesia dan teman-teman semuanya. Bangga akan karya Anda. Salam. Saya Dharma dari Jambi. Saya mengenal sosok Pak Non-O lewat karya-karyanya. Menurut saya Pak Non-O tidak pantaslah kalau saya menilai tentang sosok beliau, tapi memberi apresiasi dengan sosok beliau, dengan karya-karyanya. Menurut saya beliau adalah guru yang masih produktif di usia senjanya bagi para kartunis di Indonesia ataupun kartunis pemula. Beliau cukup produktif dengan karya-karyanya. Banyak jenis karya Pak Non-O, antara lain tentang carut marutnya kehidupan masyarakat, kepadatan lalu lintas, dan yang unik bagi saya salah satunya adalah kisah tentang Nasruddin Hoja yang dibuatnya dalam bentuk kartun. Di dalam Nasruddin Hoja tersebut memang terkadang kita melihat ada kecandaan dengan kebodohan yang dilakukan oleh sosok tersebut, namun di dalamnya ada pesan yang seakan-akan kita melihat diri kita sendiri atau cerminan dari aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan dalam kartun tersebut. Banyak hal yang disampaikan Pak Non-O dalam kartun tersebut, walaupun terkadang bersifat satir. Menurut saya ini adalah merupakan nasihat kehidupan bagi para pembacanya. Dan juga yang paling penting dari kartun tersebut adalah kartun yang fun, ya, kartun yang menyenangkan, yang bisa meningkatkan imun bagi pembaca di masa pandemi ini. Terus berkarya Pak Non-O. Salam saya dari Jambi, dan tetap menjadi panutan kartunis Indonesia. Berapu Pak Non-O.
Halo, selamat sore. Nama saya Nono Sudi Purwono. Saya memakai nama inisial Non-U di setiap mass media. Saya sangat mengagumi tokoh Nasruddin Hoja, seorang sufi satrika kelahiran tahun 1372 dari desa Kortu di wilayah Anatolia Selatan di daerah Sivri Hisar, Turki. Nasruddin Hoja ini adalah satu tokoh yang sangat dihormati dan sangat disegani. Beliau adalah seorang ulama besar, tapi juga sekaligus seorang filsuf, seorang penggembira, seorang yang sangat humoris. Karena kisah-kisah tentang Nasruddin Hoja ini selalu berwarna humoristik ya. Jadi Nasruddin Hoja ini kisah-kisahnya ada ribuan versi dan dengan ribuan bahasa yang beliau sangat terkenal, tidak hanya di Turki saja tapi juga meliputi daerah Irak, daerah Iran, kemudian daerah Mesir, di semenanjung Arab, sampai ke selatan, sampai ke timur, maksud saya sampai ke timur, di Uzbekistan, di Turkmenistan, kemudian sampai ke Rusia, Cina, bahkan sampai ke Jepang. Beliau juga dikenal sampai di daerah kawasan Eropa, termasuk Inggris, Perancis, Belanda, Jerman. Ada versi-versi cerita-cerita Nasruddin Hoja di setiap daerah masing-masing, termasuk di Indonesia. Nasruddin Hoja ini terkenal dengan bermacam-macam nama sesuai dengan apa itu lafal di negara masing-masing. Di Turki terkenal dengan Nasruddin Hoca atau Hoja Nasruddin. Ada juga menyebutnya dengan Avanti Nasruddin. Di daerah Arab terkenal dengan nama Nasruddin Juha yang sangat terkenal di daerah Arab. Kemudian di daerah timur ada yang menyebutnya sebagai Nasruddin Hoca, ada juga yang Nasaruddin Hoja dan sebagainya. Bahkan di Perancis dan Belanda sempat ada di dokumentasi tentang cerita-cerita Nasruddin Hoja ini. Kebanyakan kisah dari Nasruddin Hoja ini selalu berhubungan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah-masalah yang serius. Pesan-pesan moral yang disampaikan selalu dalam bentuk humor, sehingga sangat menarik dan bisa dipahami dengan mudah dari seluruh kalangan masyarakat. Beliau sangat terkenal dengan kisah-kisah jenaka. Di dalam kisah-kisahnya itu selalu dikisahkan beliau sebagai seorang yang lugu, yang polos, yang seakan-akan bodoh atau mungkin konyol dan sebagainya. Tapi di setiap cerita-cerita itu selalu tersirat makna-makna filosofis atau pesan-pesan moral yang sangat luhur nilainya dan senantiasa relevan hingga saat ini. Nah, kemudian apa hubungannya cerita Nasruddin Hoja ini dengan masalah kita sekarang saat ini atau yang kekinian? Ya, saat ini masyarakat kita sedang dirundung oleh satu masalah besar dengan pandemi corona ini yang menjungkir balikan atau memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang ini dilanda depresi kolektif ya, depresi kolektif, sehingga orang sangat tertekan dengan adanya pandemi yang besar ini. Malapetaka yang besar ini menimbulkan banyak sekali problem di dalam masyarakat ya, problem sosial, problem ekonomi dan sebagainya, sehingga masyarakat ini perlu sedikit penghiburan, jadi sedikit keluar dari perasaan tertekan ini. Nah,
Kalau kita lihat di mass media atau mungkin di media-media internet, media sosial dan sebagainya, hampir sebagian besar adalah berisi cerita-cerita yang tidak menggembirakan, cerita-cerita yang membuat duka kita bersama. Nah, saya berharap dengan adanya kisah-kisah Nasruddin Hoja yang disajikan, yang saya sampaikan ke mass media sosial ini, saya berharap bahwa ada sedikit penghiburan dan ada sedikit pesan-pesan moral yang mudah-mudahan bisa diterima atau mudah-mudahan bisa sampai ke dalam pikiran atau alam bawah sadar pikiran masyarakat.